Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Islam. Saya dari Prodi PPKN STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas evaluasi pembelajaran, yaitu menjelaskan konsep dasar penilaian dalam pembelajaran. Langsung kita mulai. A. Pengertian penilaian. Ketika membicarakan masalah penilaian, kita sering menggunakan beberapa istilah seperti tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi yang digunakan secara tumpang tindih atau overlap. Kita sering rancu dalam menggunakan istilah-istilah tersebut karena keempat istilah itu terjadi dalam satu kegiatan, yaitu pada saat kita menilai belajar siswa. Contoh para siswa itu contohnya pada ulangan harian, Intan dapat menjawab 3 dari 5 pertanyaan tes uraian. Tetapi pada ulangan harian sebelumnya Intan hanya dapat mengerjakan 2 dari 5 soal yang disediakan dari dari data tersebut. Anda menyatakan bahwa Intan telah mengalami kemajuan dalam belajar. Tes didefinisikan sebagai seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau sifat atau atribut pendidikan, di mana dalam setiap butir pertanyaan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Pengukuran. Semua kegiatan di dunia ini tidak akan bisa lepas dari masalah pengukuran. Keberhasilan suatu program pendidikan hanya masalah pengukuran. Keberhasilan suatu program pendidikan hanya dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran. Semua kegiatan penelitian yang dilakukan dalam berbagai bidang selalu melibatkan pengukuran, baik pengukuran yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Produk yang dihasilkan dari suatu teknologi selalu menggunakan pengukuran sehingga dapat dihasilkan produk yang mempunyai presisi tinggi. Asesmen. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar siswa yang diperoleh dari berbagai jenis tagihan dan mengolah informasi untuk menilai hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian keseluruhan program pendidikan, mulai perencanaan suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum dan penilaian atau asesmen, serta pelaksanaannya, penggandaan dan peningkatan kemampuan guru, manajemen pendidikan, dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. Prinsip-prinsip penilaian berorientasi dan pencapaian kompetensi. Penilaian yang Anda lakukan harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Valid. Penilaian yang Anda lakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu Anda memerlukan alat ukur yang dapat menghasilkan pengukuran yang valid dan reliable. Adil. Penilaian yang Anda lakukan harus adil untuk seluruh siswa. Siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Objektif. Objektivitas penilaian dipengaruhi oleh unsur subjektivitas penilaian
unsur subjektivitas dapat mempengaruhi penilaian pada saat pelaksanaan, penskoran, dan pengambilan keputusan hasil belajar siswa. Berkesinambungan. Penilaian yang Anda lakukan harus terencana, bertahap, teratur, terus-menerus, dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi, hasil belajar, dan perkembangan belajar siswa. Pengambilan keputusan pencapaian hasil belajar siswa tidak boleh dilakukan hanya berdasar informasi hasil belajar siswa pada tes akhir semester saja, tetapi harus diputuskan berdasar informasi hasil belajar siswa dari berbagai sumber yang diperoleh secara berkesinambungan. Prinsip menyeluruh dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang akan dilakukan mampu menikmati keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum, yang mungkin meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Terbuka. Kriteria penilaian harus terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan hasil belajar siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bermakna. Hasil penilaian hendaknya mempunyai makna bagi siswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, keunggulan dan kelemahan siswa, kelemahan siswa, minat serta potensi siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Pergeseran paradigma penilaian hasil belajar sebagai salah satu alat ukur hasil belajar siswa. Tes mempunyai beberapa kelemahan, antara lain: 1. Hampir semua jenis tes hanya dapat mengukur hasil belajar dan ranah kognitif dan keterampilan sederhana. 2. Hasil tes sering dijadikan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan belajar siswa. 3. Dalam pelaksanaannya, tes selalu menimbulkan kecemasan pada diri peserta tes. 4. Tes seringkali justru menghukum siswa yang kreatif. Jawaban tes sering sudah ditentukan pola dan isinya. Jenis dan fungsi penilaian dalam pembelajaran. Tes seleksi dan fungsinya. Agar instansi perusahaan dan sekolahan tersebut dapat memperoleh pegawai atau siswa yang memenuhi syarat dan berkualitas dari sekian banyak calon yang melamar atau mendaftar, maka intensi perusahaan dan sekolah tersebut biasanya mengadakan tes seleksi. Sesuai dengan namanya, tes seleksi merupakan satu jenis tes yang dimaksudkan untuk menyeleksi atau memilih calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti suatu program. Tes seleksi Tes seleksi biasanya diadakan jika jumlah peminat yang akan mengikuti satu program melebihi dari yang dibutuhkan.
Preseleksi dapat dilaksanakan secara tertulis, wawancara, dan keduanya. Tes penempatan dan fungsinya. Tujuan dari akhir dari suatu proses pembelajaran adalah setiap siswa diharapkan dapat mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Kalau kita berkaca pada tujuan pembelajaran tersebut, semestinya setiap individu siswa diberi kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kecepatannya. Inilah yang sebenarnya menjadi konsep belajar tuntas atau mastery learning. Jika diberi kesempatan yang cukup, pada dasarnya setiap individu siswa dapat mencapai semua tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang membedakan adalah kecepatan setiap siswa dalam mencapai tujuan tersebut. Pretest, post-test, dan fungsinya. Pretest merupakan salah satu jenis tes yang dilaksanakan pada awal proses pembelajaran dan proses yang dilaksanakan pada setelah proses pembelajaran selesai. Jika dilihat dari tujuannya, pretest bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai materi yang akan diajarkan. Dengan demikian, apabila dilihat dari waktu pelaksanaan tanya, maka pretest pasti dilaksanakan sebelum proses pembelajaran pembelajaran dimulai. Butir soal pretest dikembangkan untuk mengukur semua tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran. Tes diagnostik dan fungsinya. Tes diagnostik merupakan tes yang dilakukan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. Karena tes diagnostik akan digunakan untuk menemukan kesulitan pemahaman konsep yang dialami siswa. Maka materi tes diagnostik dikembangkan konsep-konsep yang sulit dipahami siswa. Dari hasil tes diagnostik, guru akan dapat menemukan kesulitan belajar yang dialami siswa. Selanjutnya, guru harus berupaya untuk mencari cara menghilangkan penyebab kesulitan belajar itu, sehingga siswa dapat berhasil menyelesaikan semua program pembelajaran yang telah Anda rancang. Mendiagnosis kesulitan siswa dalam mempelajari suatu konsep harus selalu dilakukan oleh guru di sekolah pada saat melakukan proses pembelajaran. Jika kesulitan siswa dalam mempelajari suatu konsep dibiarkan saja, maka pemahaman murid terhadap suatu konsep akan salah sehingga murid mengalami miskonsepsi. Tampaknya jenis tes ini pada saat ini sudah jarang dilakukan. Tes formatif dan fungsinya. Tes formatif merupakan salah satu tes yang diberikan kepada siswa setelah siswa menyelesaikan satu unit pembelajaran tes. Tes formatif tidak dimaksudkan untuk memberi nilai kepada siswa, tetapi
Hasil tes formatif akan dimanfaatkan untuk memonitor apakah proses pembelajaran yang baru saja dilaksanakan telah dapat mencapai tujuan. Proses pembelajaran tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran atau belum. Jika dari hasil tes formatif ternyata terdapat sejumlah tujuan pembelajaran yang belum dapat dikuasai siswa, Anda harus mencari penyebabnya. Apakah penyebab tersebut karena adanya masalah pada diri siswa atau karena proses pembelajaran yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya karena Anda kurang tepat dalam memilih metode dan atau metode pembelajaran. Tes sumatif dan fungsinya. Tes sumatif merupakan jenis tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam menguasai keseluruhan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Butir-butir soal dikembangkan pada tes sumatif harus dapat mengukur ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika tentunya, dan akan berbeda dengan tujuan pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baik, di sini saya sudah mendapatkan 3 pertanyaan tentang konsep dasar penilaian dalam pembelajaran. Di pertanyaan pertama, kriteria apa yang dapat digunakan dalam penilaian pembelajaran? Mutu pembelajaran mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengatur capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian. Prinsip penilaian yang mencangkup 1. Edukatif, 2. Otentik, 3. Objektif, 4. Akuntabel, dan 5. Transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Pertanyaan kedua, mengapa seorang pendidik harus memiliki kemampuan melakukan penilaian dalam pembelajaran? Nah, kenapa seorang pendidik harus mampu melakukan penilaian pembelajaran? Dalam dunia pendidik, penilaian sangat penting dilakukan setelah menjalani proses pembelajaran. Penilaian juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potensi peserta didik dapat memahami materi yang dijelaskan selama proses pembelajaran. Pertanyaan 3, teknik apa yang bisa dapat digunakan oleh guru sekolah dasar dalam menilai hasil belajar siswanya? Jelaskan. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui tes, observasi, penugasan, inventory, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman yang akan
yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Terima kasih.